Hai everyone, nama saya Andreas Agus Kristanto Nugroho dan selamat datang di IPEN Sea Virtual Conference 2020 dan saya mohon maaf presentasi saya dalam bahasa. Saya akan mempresentasikan tentang Ecotone dalam melakukan monitoring kualitas air dan mikroplastik di Sungai Berantas. Nama saya Andreas, seperti yang saya sebut tadi, sebagai riset dan edukasi program di Ecotone, di mana Ecotone itu berdiri tahun 2000 dengan 3 pilar utama ketika melakukan kegiatan yang selalu kita singkat dengan READ, riset, edukasi, dan advokasi, di mana riset itu adalah kita mencoba untuk menciptakan atau mengolah data untuk informasi yang kita akan lakukan, dan edukasi adalah untuk melakukan peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat untuk penyelamatan sungai. Masalah Sungai Berantas juga disebabkan oleh kurang dalam pengelolaan limbah-limbah domestiknya, karena masyarakat masih menganggap sungai itu adalah tempat buangan yang paling cepat, ya kayak prinsipnya banyak orang, selama itu tidak di halaman rumah saya, itu bukan menjadi masalah saya. Terutama ketika kita bicara di Sungai Berantas itu yang kita lakukan di Ecotone, ternyata popok sekali pakai dari hasil penelitian kita kurang lebih hampir 2,9 juta piece itu terbuang karena mismanagement dari pengelolaan sampah domestik. Ini terbukti juga dengan penelitian kita yang hanya dalam 24 jam ketika kita pasang trap melintang di sungai di depan kantor Ecotone, ternyata hampir 47% itu sampah yang tersangkut adalah popok sekali pakai, selain saset dan styrofoam. Di sini Ecotone akhirnya memiliki percaya keterlibatan masyarakat itu harus mulai dilibatkan, terutama kelompok perempuan dan kelompok anak-anak, karena mereka itu adalah, kalau kita bilang di Ecotone itu adalah korban utama dalam kondisi pencemaran sungai ini. Sehingga mereka harus diajak terlibat untuk melihat dan memberi suatu solusi apa sih yang bisa dilakukan di sana. Salah satunya ya tadi, melibatkan anak-anak, melibatkan perempuan, kelompok perempuan untuk melihat sungainya bahwa ini adalah ada masalah. Dari penelitian kita yang melibatkan mereka, ternyata kita bisa mengidentifikasi ada 72% saluran pencernaan ikan yang ada di Das Berantas ini sudah mengandung mikroplastik di saluran pencernaannya. Ini beberapa bentuk mikroplastik yang teridentifikasi dengan bantuan mereka, yang dengan kita bantu untuk melakukan pengamatan, sehingga mereka merasa memiliki juga bahwa ada masalah yang harus mulai dijawab di sana di Berantas. Dalam menjawab ini, Ecotone punya 3 pilar tadi, di mana informasi itu terbentuk itu melalui penelitian yang melibatkan mereka. Yang kedua adalah edukasi atau pendidikan yang harus kita rangsang untuk menciptakan masyarakat-masyarakat atau kelompok-kelompok yang kritis. Karena di sana akan muncul suatu gerakan yang akan bisa untuk, kalau kita sebut, persamaan untuk memperoleh keadilan dalam lingkungan. Penelitian data informasi tadi itu adalah untuk menciptakan data yang bisa dipercaya oleh mereka, dan ini bisa meningkatkan rasa percaya diri dari perempuan masyarakat atau kelompok-kelompok lain ketika mau menyuarakan sesuatu. Salah satu yang kita sering dengar di masyarakat itu adalah ya tadi, kelompok perempuan itu selalu ya tidak berpendidikan, mengomong tidak selalu berdasarkan data. Dengan penelitian yang partisipasi ini dalam untuk merangkum suatu informasi, ini akan menyebabkan atau mengakibatkan rasa percaya diri mereka, sehingga mereka mau menyuarakan atas dasar mereka sendiri. Dari proses tadi, kita akan mencoba untuk tadi memperoleh keadilan lingkungan yang sejajar itu dengan proses-proses yang diakui oleh negara. Ada di negara Indonesia itu ada class action, legal standing, maupun citizen lawsuit di sana yang diakui di proses peradilan. Yaitu yang kita coba untuk melalui proses peradilan untuk memperoleh keadilan lingkungan itu bisa didapat karena itu mudah, murah, dan bisa dilakukan oleh siapapun. Di pendidikan, tadi saya bilang untuk menciptakan masyarakat yang kritis, untuk kelompok-kelompok yang kritis, kita selalu pakai step ini dulu. Kita mengajak mereka untuk merasakan lingkungannya, gimana mendapatkan informasi di sana, interview, dan menemukan bukti atau data, di mana mereka data ini yang akan mereka keluarkan untuk omongkan untuk memperoleh keadilan lingkungan tadi.
dengan alam sebagai media belajar mereka, mereka akan dapat merasakan bahwa ada sesuatu yang salah di sana. Itu yang harus kita coba untuk bangun ketika kita bicara masalah sungai di Berantas. Terus kita ajak interview atau kita sering sebut untuk mengidentifikasi masalah. Di sana kita akan belajar untuk bertanya pada ikan, apakah kamu punya masalah ikan, atau sampah kamu ini dibuang oleh siapa? Apakah yaitu interview untuk merasakan bahwa ada masalah di sana, ada perbedaan antara fakta yang ada dengan regulasi yang ada di Indonesia. Salah satunya ya ini yang kita coba dengan beberapa kelompok perempuan juga, mereka melakukan mensusuri touch and feel-nya tadi, mencoba bereksplorasi untuk menyusuri sungai dan mengidentifikasi spot-spot buangan sampah yang seharusnya tidak dibuang di bantaran sungai ataupun di sungai. Ternyata ya tadi, kalau regulasinya bilang itu adalah tidak boleh, ternyata ada. Ini yang akhirnya akan menumbuhkan rasa percaya diri dari perempuan-perempuan ini untuk melakukan proses selanjutnya di litigasi. Tadi setelah menemukan data, ini yang akan coba untuk diungkapkan, untuk memperoleh sesuatu keadilan lingkungan yang sejajar dari aksesnya, partisipasinya, maupun mendapat informasi tadi. Di sini kita juga menggunakan tadi tool-tool yang kita kembangkan untuk penelitian atau mencari informasi tadi itu adalah gimana yang bisa dipahami oleh mereka. Salah satunya ya tadi biomonitoring, menggunakan serangga air yang bisa memperlihatkan bahwa kualitas air ini saya sedang ada masalah. Dari proses tadi, akhirnya ada beberapa kita bilang sukses story kita, di mana untuk memperoleh ada class action yang dilakukan oleh kelompok perempuan karena merasa bahwa ada pembuangan sampah yang tidak sesuai aturan tapi terjadi pembiaran di sana. Ada juga kasus kematian ikan mati massal yang selalu terjadi di tiap tahun, kita lakukan proses di sana. Yang terakhir itu adalah perempuan-perempuan yang sudah berani untuk menuntut ada masalah mismanagement dalam pembuangan sekali pakai, popok sekali pakai tadi. Dan terakhir, itulah yang dilakukan oleh kawan-kawan Ekoton karena untuk menjadi bagian solusi di Sungai Berantas, maka ya tadi Ekoton menciptakan atau meng-create kelompok-kelompok komunitas yang ada di sekitar sungai untuk berani melakukan proses, karena proses ini yang akan selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan di Ekoton. Dan itu saja yang saya bisa bagi untuk kawan-kawan di IPEN Conference Virtual di 2020 ini. Terima kasih dan semangat.